Jadi gini, ketika ngomongin pendidikan nih, Mas Noy, saya jadi teringat kok yang saya ingat tuh teori konspirasi gitu kan ya, di mana kita itu dipengaruhi oleh media baik film ataupun musik kayak gitu, dan kita ditanamkan untuk generasi muda itu malas mikir jadinya kayak gitu. Jadi malas mikir sehingga pikirannya bisa diseragamkan. Jadi pikiran kita itu akan sama kayak gitu. Misalnya contohnya kayak memandang modernitas itu harus seperti ini, memandang cantik itu seperti ini. Padahal kan nggak ada standarisasi yang itu ada subjektif yang secara sendiri harusnya punya. Terus kan kemudian saya melihat pendidikan itu sudah merambah dan merasuk ke dimulai dari pendidikan anak usia dini gitu, dimana yang dulu tidak ada sekarang udah masuk dan sudah menjadi suatu udah dipatenkan di universitas, ada jurusan pendidikan anak usia dini seperti itu. Padahal kan dimana kita tahu di usia seperti itu anak-anak tuh harusnya dididik oleh orang tuanya terlebih dahulu, oleh keluarga, tapi ini harus di ranah kependidikan yang memang di situ saya merasa itu ada diseragamkan kayak gitu. Jadi anak nggak bisa lebih banyak mengeksplor atau bagaimana akan menjadi dirinya sendiri, rasa keingintahuannya, sehingga mereka akan lama-lama akan menjadi terbawa arus dan mereka akan takut menjadi originalitasnya sendiri kayak gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita di masyarakat yang seperti itu tetapi membentengi diri kita agar tidak mengikuti arus seperti itu gitu, karena tidak banyak orang yang berani untuk itu. Misalnya kita nggak sama kayak tetangganya, anaknya nggak dikasih sekolah ke PAUD, nanti diomongin atau apapun itulah yang membuat kita harus bisa beda, tapi memang itu lebih baik atau dianggapnya memang benar itu seperti apa? Yang responnya dari mana ya? Kalimat konspirasi dulu ya. Apakah konspirasi itu dianggap pada sekelompok orang, misalnya sekelompok orang yang pengen mengatur keadaan menjadi seperti ini gitu. Kalau premis dari konspirasi seperti itu, saya itu agak susah mempercayai teori konspirasi. Gini maksud saya. Contoh aja, Watergate, Nixon, itu yang terlibat hanya 9 orang. Dan itu pun bocor. Konspirasinya hanya 9 orang yang terlibat. Pembunuhan Franz Ferdinand ketika perang dunia pertama. Ketika mereka konspirasi merencanakan pembunuhannya, titik yang direncanakan untuk terjadi pembunuhan gagal. Karena faktornya, kan banyak faktor yang bergerak nih. Ini kita merencanakan, melaksanakan, faktor yang bergerak banyak. Jadi melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana 100% itu amat sangat susah. Walaupun akhirnya memang Franz Ferdinand tertembak, tapi posisinya bukan sesuai rencana. Itu karena kebetulan yang lain. Kita bikin rencana besok saja bisa sesuai agenda 100%, itu hampir nggak mungkin, kita sendiri aja loh. Jadi teori konspirasi biasanya memang dibangun. Kemarin ada pertanyaan di Simbolik juga membahas tentang itu, bagaimana untuk melihat sesuatu kita tidak terjebak pada teori konspirasi. Salah satu yang ngomong usulannya sangat baik menurut saya, yaitu coba coba lihat daftar dari bias kognitif, karena biasanya itu orang yang ini ada teman-teman yang dari psikologi enggak, itu biasanya yang paling gampang masuk teori konspirasi adalah yang trait-nya openness-nya memang tinggi, atau namanya openness-nya tinggi. Jadi perlu dicek bias kognitifnya. Ada selective bias, ada macam-macam bias lah. Biasanya masuknya teori konspirasi adalah dari salah satu bias tersebut. Nah, tapi bahwa fakta yang terjadi itu, saya setuju memang seperti itu. Yang saya agak nggak setuju adalah itu ada satu orang merencanakan ini akan terjadi seperti ini. Menurut saya itu evolusi, dalam tanda petik evolusi natural dari perkembangan zaman gini. Saya mencoba mencari contoh. Oke, 1912. Wright Brother ketika menemukan pesawat itu butuh sekitar 20-25 tahun
untuk bisa menggunakan teknologi baru itu untuk utilisasi untuk digunakan ke masyarakat, dan penggunaannya biasanya urusannya sama ekonomi, bukan pada kemanfaatan manusianya. Apa yang menghasilkan uang duluan, itu biasanya ngejarnya ke situ. Menghasilkan uang duluan, efeknya adalah bagaimana dia mempengaruhi manusia yang paling gampang. Dan dari manusia yang paling gampang dipengaruhi adalah beberapa, saya ngomong dari sudut pandang biologi, ilmuwan semua ya, lebih santai ya. Apa namanya? Jadi yang paling gampang dipengaruhi, bahwa bahkan ini juga trik yang digunakan di Facebook, Twitter, dan apa namanya sosial media yang lain. Jadi bagaimana mempengaruhi dopamin, mempengaruhi serotonin, basicnya dua itu. Bagaimana mempengaruhi dopamin dan serotonin agar manusia bisa masuk pada sebuah sistem yang baru. Nah, itu dorongan yang sangat kuat ketika Anda cerita, kalau saya original nanti diomongin sama tetangga gimana. Itu serotonin itu. Jadi kalau Anda tidak dianggap conformity oleh masyarakat, Anda merasa sendiri dan tidak nyambung sama apa namanya society, jadi nggak berani untuk sendiri. Jadi di mana-mana orang yang pionir adalah orang yang harus berani melawan itu. Memang susah, kalau mudah kita udah beres dari dulu. Manusia lebih banyak mengikuti nalurinya daripada akalnya. Berapa kali dari kita bikin resolusi awal tahun tapi gagal melaksanakannya. Itu bukti bahwa konsep kita tidak bisa ngontrol badan kita, sama konsep sendiri aja kita tidak bisa mematuhi. Kita lebih banyak jalan itu karena naluriah hormon-hormon tersebut. Nah, saya melihat pendidikan di Indonesia, terutama PAUD dan SD, itu bukan urusan pendidikan anaknya, tapi urusan kebanggaan orang tuanya. Kalau anaknya sudah bisa baca umur 4 tahun, 5 tahun, sudah bisa bahan pamer. Dan nanti kalau anaknya ranking 1 bahan pamer. Ini fundamental flaw dalam apa namanya? Dalam mengkonsepkan hidup. Kamu didik anak atau sebenarnya menggunakan anak itu untuk kebanggaanmu. Ini nabi datang udah ratusan ribu loh ini. Kita sampai masih pada keadaan kayak gini. Jadi memang menurut saya tidak mudah untuk merubah pada skala besar. Tapi kalau tidak ada yang memulai dan menjadi inspirator, kita tidak akan pernah terjadi perubahan. Harapan saya adalah ada orang-orang yang perjalanan hidupnya original dan dia menjadi inspirator sebangsa, dan kemudian dia menceritakan pengalaman originalnya sehingga itu diadopsi oleh yang lain. Kita hanya bisa mengharapkan itu sepengetahuan saya. Ini lagi-lagi belajar dari biologi. Mohon maaf. Saya percaya begini kok. Kebenaran yang lebih benar, gini, saya agak mundur 2 langkah. Kebenaran yang paling benar adalah kebenaran Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mencari? Kalau kita pengen tahu kebenaran Tuhan, kita harus punya kapasitas seperti Tuhan, which is tidak mungkin. Jadi kebenaran mana yang paling mendekati kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang berlaku waktunya paling panjang, karena kebenarannya mutlak, dan ruangnya paling luas. Jadi kebenaran yang berlaku lebih panjang itu bisa diambil sebagai kebenaran yang lebih benar daripada kebenaran yang berlaku lebih pendek. Jadi teoriku belum tentu lebih benar daripada teori mbah-mbahku yang sudah terbukti 1000 tahun, misalnya seperti itu. Dan yang paling panjang di bumi yang berlaku adalah hukum alam. Dia bisa kebenaran yang melahirkan kehidupan hewan-hewan, binatang, dan segala macam. Di situ ada law-nya. Menurut saya itu hukum yang lebih dekat pada kebenaran Tuhan daripada semua yang dikonsepkan di kepala saya. Salah satu di situ hukumnya adalah survival of the fittest, 1. Yang nomor 2 adalah regenerasi dari kualitas terbaik. Gini maksud saya. Ada kumpulan populasi. Nanti saya akan nyambung ke permasalahan itu. Saya ngomong background-nya dulu. Ada populasi, ada 10% baik-baik, sisanya nggak terlalu baik. Yang baik-baik ini punya anak lebih banyak. Anaknya yang lebih banyak tersebut, dia akan punya sifat seperti yang baik-baik ini. Akan lebih banyak lagi gitu. Jadi, regenerasi terjadi ketika ada patron yang baik ini, kemudian beranak. Kan gitu, konsepnya. Kalau di alam, garisnya baik buruk adalah mana yang paling bisa bertahan hidup. Kalau di manusia tidak hanya yang bertahan hidup, tapi baik secara moral, baik secara akhlak dan seterusnya kan masih banyak. Nah, dan regenerasinya bukan regenerasi hanya urusan fisik, regenerasi ada regenerasi idea dan behavior.
Jadi yang dilihat, yang direplikasi adalah orang-orang yang dianggap tinggi oleh masyarakat. Kalau masyarakat melihatnya, kayak ampuh dia akan mereplikasi si inspirator tersebut. Masalah utamanya adalah society kita sekarang, replikasinya yang kita anggap tinggi adalah orang yang kaya, orang yang terkenal. Makanya replikasi generasi berikutnya adalah pengen menjadi seperti itu, pengen menjadi kaya, pengen menjadi terkenal, bukan menjadi original. Karena original, kalau Anda jujur, Anda tidak akan nggak mudah naik tangga. Tahun ini 43 dari 45 anggota DPR di Malang ditangkap karena kasus korupsi. Dan mereka dianggap dewan terhormat. Itu yang direplikasi. Jadi jangan kaget kalau Indonesia semakin turun, karena yang kita replikasi adalah kualitas seperti itu yang dianggap tinggi oleh masyarakat. Nah, kita butuh pionir-pionir. Kalau mau menjadi original, itu adalah jalan yang tidak mudah, tapi itu jalan yang mampu untuk bisa merubah Indonesia. Bukan mengajak semua orang berubah, tapi menjadi inspirator terhadap perubahan tersebut. Aku dengan jalan seperti ini, anakku dengan jalan seperti ini, dia bisa menjadi luar biasa, dia akan menjadi inspirator yang lain, lihatnya tinggi, masyarakat melihatnya itu sebagai, ini keren nih, tak replikasi nih, semakin banyak seperti itu. Jadi perubahan menurut saya tidak akan satu generasi beres, nggak akan terjadi itu ya, satu generasi, dua generasi, tiga generasi hanya akan terjadi perubahan yang sedikit demi sedikit. Tapi kalau nggak ada yang mulai, kita nggak akan bisa membuat perubahan tersebut. Nah, jadi tetap keputusan pribadi, mau original mau enggak. Tapi kalau Anda berani original, akan semakin banyak yang terinspirasi, apalagi dengan bukti. Dan kalau tadi untuk urusan pendidikan anak, saya ingin mengembalikan, jangan lupa ini urusan anak, bukan urusan orang tua. Anak bukanlah alat kebanggaan orang tua. Anak adalah titipan Tuhan yang akan menemukan sejatinya dirinya siapa. Orang tuanya aja belum menemukan dirinya, mau ngajari anaknya menemukan dirinya, itu belum tentu itu seperti itu. Jadi jawaban saya paling gitu, Mbak. Nggak bisa terlalu hajar, berani atau enggak gitu aja. Nah, saya pribadi nekat, orang urusan lah, mati sebenarnya.